Pemirsa, PT Kino Indonesia Tbk menyiapkan berbagai strategi bisnis di tengah pandemi. Kita akan membahasnya bersama Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk, Hari Sanusi. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mas Rudi. Terima kasih Salam sudah sehat selalu. Sehat ya Pak ya? Apa kabar Mas? Baik, sehat. baik. Pak Hari, ini mungkin akan ada sedikit delay, mungkin hampir 1 detikan ya. Pak Hari, ini kalau kita bicara soal strategi di masa pandemi seperti sekarang, karena kita tahu banyak perusahaan, banyak sektor yang terdampak sebetulnya. Bagaimana dengan Kino? Kino sebagai perusahaan FMCG yang dianggap sebagai salah satu industri yang sangat defensif, artinya kalau ada krisis itu biasanya terjadi kontraksinya tidak terlalu besar. Tapi ini kali dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya agak cukup lumayan. Tapi akan tetapi tidak bisa secara general untuk disamakan gitu Mas. Oke. Nggak bisa disamakan karena sangat tergantung sama kategori-kategori yang dimiliki oleh portfolio daripada industri itu sendiri Pak. Oke. Jadi ada industri-industri yang sangat kena ya. Oke. Nah kalau Kino sendiri, ini kalau saya lihat di laporan di semester kedua ya kalau nggak salah, atau yang di Q2-nya, itu mengalami sedikit penurunan, betul ya? Ya, penurunan minus 1,3%. Itu karena pandemi ini? Ya, karena lockdown dari April sampai bulan Juni. Ya, itu sangat berdampak sekali ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal dampak dari pandemi ini dengan angka yang relatif mungkin tidak terlalu dalam ya Pak Hari ya. Ini apakah karena memang demand dari consumer itu masih tetap tinggi, atau mungkin karena channeling atau distribusi yang dilakukan oleh Kino ini ada semacam inovasinya atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita mengikuti atau kita memiliki portfolio yang standar yang akan berdampak terhadap impact konsumen karena pandemi, itu pasti turunnya cukup drastis. Akan tetapi kami kebetulan mempunyai produk-produk yang berbasis sanitasi, sehingga itu bisa mendongkrak kenaikan dan atau membalance daripada penurunan produk-produk existing yang terjadi dampak terhadap pandemi itu tersebut, Mas. Oke. Itu kan memang kalau saya lihat di websitenya Kino itu kan sebetulnya produk Kino banyak sekali tuh. Dari food and beverage, ada perawatan, ada farmasi dan segala macam. Kalau tadi disebutkan produk farmasi itu yang penjualannya cukup meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah yang paling terdampak produk yang mana Pak? Terutama di personal care, karena gini Mas, karena satu-satunya kategori di perusahaan kami yang berhubungan dengan beauty dan personal care, di mana pada saat lockdown itu kan terjadi banyak WFH, kemudian banyak titik-titik penjualan yang di lockdown oleh pemerintah, kemudian juga masyarakat juga berusaha untuk tidak leluasa untuk bergerak ataupun melakukan pembelian ke pasar ataupun keluar rumah segala macam, dan banyak juga yang kalau keluar rumah pun memakai masker. Nah, dengan demikian kebutuhan-kebutuhan basic yang mereka lakukan sehari-hari itu menjadi terjadi penurunan demand atau malah tidak dibutuhkan gitu. Nah, itu yang menjadi sangat berdampak signifikan terhadap produk-produk tersebut, terutama produk yang berhubungan personal care tapi yang lebih spesifik di beauty gitu ya. Oke. Ada strategi khusus nggak Pak Hari yang dilakukan sama Kino selama pandemi ini? Ya, kita berusaha untuk mempertahankan produk-produk yang turun dengan balancing, dengan memasifkan distribusi yang ada. Kemudian kita coba meningkatkan dengan fokus produk-produk yang memang punya peluang di masa pandemik ini, yaitu di produk-produk sanitasi, Mas. Oke, kan tadi dikatakan dan bahwa kita cukup agresif beriklan di situ ya. Beriklan?
Ya, malah kita berikan di situ karena ini momentum, Pak. Momentum untuk pada saat konsumen membutuhkan produk sanitasi, disitulah kami malah konsentrasi dan fokus untuk meningkatkan demand ataupun memperkenalkan kepada konsumen bahwa kami mempunyai produk-produk sanitasi tersebut. Oke. Kalau untuk channeling atau saluran distribusinya, Pak, apakah ada perubahan selama pandemi ini atau masih menggunakan pola-pola yang selama ini telah digunakan? Jelas pola-pola yang konvensional ataupun offline itu yang terdiri daripada modern trade dan general trade itu tetap kita maksimalkan dan kami coba terus untuk mengembangkan di channel online. Tapi kenaikan channel online itu tidak signifikan. Kenapa? Karena behavior daripada konsumen Indonesia untuk membeli produk-produk seperti consumer goods yang di mana portfolio kami ada itu tidak terlalu dominan gitu. Oke, baik. Nah, ini dengan situasi seperti ini ada target revisi target revenue, Pak, sampai akhir tahun. Pasti kami akan melakukan revisi target untuk kedepannya, akan tetapi target pun kami agak sulit untuk memprediksi karena setiap hari, setiap bulan, setiap minggu kami sulit untuk memprediksi gitu karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tiba-tiba ada pandemi, kemudian pemerintah melakukan lockdown, kemudian tiba-tiba mulai agak reda, kemudian ada masalah apa gitu saya nggak tahu. Mudah-mudahan kemarin ada demo, semoga tidak berdampak lagi nih. Saya tak khawatirnya 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi ada spike naik lagi, Pak. Gara-gara demo tersebut. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga tidak memperburuk situasi ekonomi kita. Oke, baik. Pak Hari, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.